Angin Jakarta terasa asin dan kotor, jauh berbeda dari semilir laut di pinggiran Banten yang membisikkan doa. Ki Hasan duduk di kantor barunya, sebuah kontainer bekas yang dicat ulang dengan lambang perisai dan aksara Arab di sudut kompleks pergudangan Marunda. Ia mengenakan baju pangsi hitam yang rapi dan peci beludru usang yang selalu menutupi kepalanya. Matanya tajam, namun sorotnya memancarkan ketenangan seorang yang telah berdamai dengan kegelisahan dunia. Di masa lalu, ia adalah Benteng Karang, sebutan yang diberikan oleh para sesepuh Banten atas ketangguhannya dalam mempertahankan kehormatan. Kini, ia hanya ingin menjadi Hasan, penyedia jasa pengamanan halal. Usaha ini, yang ia namakan Amanah Jasa, baru berjalan 2 minggu. Prinsipnya sederhana, keamanan sejati datang dari kejujuran dan keberanian, bukan dari ancaman. Klien pertamanya adalah sebuah perusahaan logistik kecil yang muak membayar uang koordinasi yang tidak jelas. Pintu kontainer diketuk dengan irama yang kasar, seolah palu goda menghantam dada. Masuklah dua pria bertubuh besar yang mengenakan jaket kulit dan ikat kepala khas timur. Di antara mereka, berjalan seorang pria yang aura dominasinya terasa seperti gelombang panas yang mematikan. Wajahnya keras, dihiasi bekas luka tipis di tulang pipi kirinya. Itulah Daeng Raga, pengendali tak kasat mata seluruh rantai keamanan dan buruh harian di pelabuhan. Ia tidak pernah berteriak, kekuasaannya cukup diucapkan dengan nada datar. "Kau Ki Hasan," ucap Daeng Raga, bukan pertanyaan, melainkan penegasan. Ia menunjuk kursi di depan Ki Hasan. Kedua anak buahnya berdiri di belakangnya seperti tembok beton. "Saya," jawab Ki Hasan, berdiri untuk menyambut, menghulurkan tangan. Daeng Raga mengabaikan uluran tangan itu, memilih duduk dan meletakkan sarung badik di atas meja reyot Ki Hasan. "Bisnis baru, bagus. Jakarta butuh orang-orang yang mau bekerja keras," kata Daeng Raga, bibirnya melengkung sinis. "Tapi, Jakarta punya aturan mainnya sendiri, Ki, terutama di wilayah kekuasaan saya, Ki." Ki Hasan menarik tangannya kembali dengan lembut, menghela napas. "Jika aturan mainnya adalah menciptakan ketenangan dan memastikan barang sampai dengan aman, insya Allah saya patuh." Daeng Raga tertawa kecil, tawa yang kering dan tajam. "Ketenangan itu mahal. Untuk menjalankan usahamu tanpa gangguan, tanpa kecelakaan yang merugikan klienmu, kau harus membayar biaya koordinasi bulanan, 50 juta. Ki Hasan menatap mata Daeng Raga lurus-lurus. Tidak ada rasa takut, hanya rasa iba yang samar. "50 juta untuk apa, Daeng? Untuk memastikan kami tidak dirampok? Atau untuk memastikan kami tidak dirampok oleh anak buahmu sendiri?" Ki Hasan bertanya, suaranya tenang namun mengandung baja yang tersembunyi. Wajah Daeng Raga menegang. Kedua anak buahnya melangkah maju, siap menahan gerakan sekecil apapun dari Ki Hasan. "Jaga mulutmu, Ki. Aku menawarkan perlindungan. Ini adalah uang damai. Di sini, kalau kau mau hidup damai, kau bayar damai." Ki Hasan menggeser badik Daeng Raga ke samping dengan ujung jarinya. "Mohon maaf, Daeng. Kami bukan mencari damai yang bisa dibeli. Kami mencari kebenaran. Dan kebenaran itu tidak butuh uang perlindungan." Ia menarik napas panjang. Keputusannya sudah bulat sebelum Daeng Raga melangkah masuk. "Saya menolak membayar uang pungli itu, dan saya bersumpah, mulai hari ini, wilayah yang di bawah perlindungan Amanah Jasa akan bersih dari segala pungutan liar, pencurian, dan premanisme. Saya tidak akan mengizinkan satu koin pun berpindah tangan secara tidak sah." Udara di kontainer itu membeku. Daeng Raga menyipitkan mata. Ekspresinya kini dingin, tanpa emosi sama sekali. Ini adalah penghinaan yang langsung, sebuah deklarasi perang terbuka. "Kau, jawara Banten yang bangga itu kan?" Daeng Raga bangkit perlahan. "Kau kira Jakarta sama dengan ladangmu di kampung? Di sini, harga diri tidak bisa mengisi perut. Aku akan memberimu waktu 3 hari, Ki Hasan. Setelah itu, jika kau masih berdiri di wilayah ini, jangan salahkan aku jika darah tumpah."
Daeng Raga dan anak buahnya pergi, meninggalkan pintu kontainer terbuka dan sunyi. 3 hari berlalu dalam ketegangan yang menyesakkan. Klien pertama Ki Hasan, Pak Rahmat dari PT Logistik Sinar, mulai gelisah. "Ki, ini Daeng Raga loh, dia tidak main-main. Truk kita semalam hampir dibakar di gerbang tol," bisik Pak Rahmat di telepon, suaranya dipenuhi ketakutan. "Serahkan pada saya, Pak Rahmat. Kami akan memperketat pengamanan," jawab Ki Hasan. Ia telah mengerahkan 6 anak buah terbaiknya, semua pemuda yang ia didik langsung di Banten dengan prinsip bela diri yang mengakar pada spiritualitas. Mereka jauh dari citra preman, mengenakan seragam rapi dan bersikap sopan. Pada malam keempat, bentrokan pertama terjadi. 15 orang suruhan Daeng Raga membawa tongkat, gir motor, dan semangat barbar menyerbu gudang tempat PT Logistik Sinar menyimpan barang elektronik impor. Ki Hasan tidak menggunakan senjata tajam, ia mengandalkan silat Banten yang mematikan. Ketika serangan dimulai, ia bergerak seperti bayangan yang disentuh angin. Pukulannya fokus pada titik kelemahan, kunciannya mematahkan semangat. Ia tidak mencari kemenangan, melainkan menciptakan efek jera yang mendalam. Dalam waktu kurang dari 10 menit, gudang itu dipenuhi erangan kesakitan. Tidak ada yang mati, tetapi banyak yang dibawa ke rumah sakit dengan tulang retak dan sendi terlepas. Daeng Raga menerima laporan itu di markasnya, sebuah kedai kopi remang-remang yang menjadi pusat komandonya. Ia menggebrak meja. Ini bukan sekedar perampokan yang gagal, ini adalah pemusnahan total atas pasukannya. Dia bukan sekedar jagoan, dia benar-benar gila. Dia mengira bisa menghapus sistem yang sudah berdiri 20 tahun, geram Daeng Raga. "Kita harus memutus urat nadinya, Daeng," saran salah satu letnannya. "Ancam keluarganya, itu cara cepat memadamkan api." Daeng Raga menggeleng. "Itu bukan cara kita, Andi. Kita tunjukkan bahwa dia tidak bisa melindungi siapapun di Jakarta ini. Kita hancurkan kredibilitasnya." Konflik memuncak saat Daeng Raga memutuskan untuk menyerang aset paling vital klien Ki Hasan, sebuah kapal kargo yang baru berlabuh. Serangan dilakukan secara terorganisir, melibatkan puluhan stevedore yang loyal padanya. Mereka bukan hanya menyerang, tetapi juga menyabotase proses bongkar muat, mengancam buruh, dan mengunci kontainer. Tujuannya melumpuhkan logistik. Ki Hasan dan anak buahnya tiba di dermaga dalam kobaran api amarah yang terkendali. Ini adalah garis terakhir. Jika mereka gagal melindungi pelabuhan, janji mereka kepada Jakarta akan sia-sia. Pertarungan di atas dermaga yang basah oleh air laut terasa seperti kepingan neraka. Gesekan sepatu pada beton yang licin, teriakan para buruh yang ketakutan, dan suara hantaman tulang. Ki Hasan mencari Daeng Raga. Ia tahu selama Daeng Raga masih berdiri, kekacauan ini tidak akan berakhir. Mereka bertemu di antara tumpukan peti kemas setinggi 3 lantai. Daeng Raga tidak membawa anak buah. Ia membawa badik Makassar yang terhunus. Bilahnya memantulkan cahaya lampu dermaga yang kabur. "Kau menghancurkan usahaku, Ki Hasan," kata Daeng Raga. Napasnya berat, namun matanya tetap fokus. "Ini bukan lagi soal uang. Ini soal harga diri dan kehormatan. Kehormatan dibangun dari kejujuran, Daeng, bukan dari pemerasan," balas Ki Hasan. Ia tidak menghunus senjata. Ia hanya berdiri, siap bertarung dengan tangan kosong. Daeng Raga menyerang dengan kecepatan dan ketepatan yang mengejutkan. Ia adalah petarung yang terlatih. Gaya bertarungnya cepat dan brutal, didorong oleh amarah yang mendidih. Ki Hasan harus menggunakan seluruh ilmu pertahanannya. Ia menghindari, mengunci, dan membalas dengan teknik tangan kosong khas Banten. Badik Daeng Raga menyambar udara, hampir mengenai leher Ki Hasan. Ki Hasan melompat mundur, kemudian menerjang ke depan, mengunci pergelangan tangan Daeng Raga. Terdengar bunyi krak yang samar, badik itu jatuh ke beton. Daeng Raga terhuyung, rasa sakit menjalari lengannya, namun ia tidak menyerah. Ia menggunakan sikutnya, menghantam dada Ki Hasan, diikuti tendangan rendah yang nyaris menjatuhkannya. Mereka bertarung dalam keheningan yang tegang, duel antara dua kebudayaan, dua prinsip. Ki Hasan akhirnya berhasil menjatuhkan Daeng Raga, menekan lututnya di dada pria Makassar itu. "Cukup, Daeng,"
kata Ki Hasan, napasnya terengah. Ini harus berakhir. Mari kita bangun keamanan yang bersih. Kita bisa bekerja sama, bukan saling memangsa. Daeng Raga menatapnya, matanya dipenuhi kebencian yang murni. Aku tidak akan pernah bekerja sama dengan pengkhianat. Ki Hasan mengerutkan dahi. Pengkhianat? Saya tidak pernah mengkhianati siapapun. Daeng Raga tertawa, tawa yang menyakitkan. Ia mendorong tubuh Ki Hasan dengan kekuatan sisa, bangkit dan mundur 2 langkah. Ia mengambil badik yang tergeletak. 20 tahun lalu, di pelabuhan Tanjung Priok, Daeng Raga memulai. Suaranya parau, seolah setiap kata adalah racun. Saya punya seorang mentor, seorang pria yang mengajari saya bagaimana mengendalikan dermaga dengan tangan besi. Tapi ia juga mengajarkan saya tentang keadilan. Dia adalah orang yang pertama menentang pungli besar-besaran di Jakarta. Namanya Haji Saman. Ki Hasan terdiam. Nama itu, ia mengenali nama itu. Suatu malam, Haji Saman dibunuh di sebuah gudang gelap. Mereka bilang dia dirampok, tapi saya tahu itu pekerjaan orang dalam. Pria yang menusuknya dari belakang adalah rekan dekatnya, orang yang seharusnya menjaga punggungnya. Daeng Raga mengangkat badiknya, mengarahkannya ke jantung Ki Hasan. Air mata, bercampur keringat dan debu, mengalir di pipinya yang keras. Kau tahu mengapa saya sangat membenci sistem ini, karena itu membunuh mentor saya. Dan kau, Ki Hasan, kau adalah orang yang paling mirip dengannya. Penuh janji suci, penuh prinsip. Saya ingin kau mati, bukan karena uang, tapi karena kau mengingatkan saya pada semua yang saya hargai dan hilang. Kau adalah kelemahan yang saya benci. Ki Hasan berdiri tegak, membiarkan Daeng Raga menatapnya. Ia merasakan sakit di hatinya yang jauh lebih dalam daripada setiap pukulan yang ia terima. Saya tidak kenal Haji Saman, bisik Ki Hasan. Saya datang ke Jakarta untuk menebus dosa saya, bukan untuk mengulang sejarah. Semua orang bilang begitu. Daeng Raga melangkah maju, siap menusuk. Tiba-tiba, sebuah suara tajam memotong ketegangan. Cukup! Sosok lain muncul dari balik tumpukan kontainer. Seorang pria paruh baya, mengenakan setelan jas mahal yang kontras dengan lingkungan pelabuhan yang kotor. Wajahnya pucat, tapi matanya dingin dan penuh otoritas. Di belakangnya, berdiri 3 pria bertubuh kekar, bukan anak buah Daeng Raga, melainkan profesional. Daeng Raga terkejut, badiknya sedikit goyah. Pak Haji Karim? Pria itu, Haji Karim, adalah pemilik PT Logistik Sinar, klien pertama Ki Hasan. Ini urusanmu, Daeng, jangan ikut campur, bentak Daeng Raga. Haji Karim tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Tentu saja ini urusanku, aku pemilik barang, aku pemilik dermaga, dan aku yang membayar semua ini. Ia melirik Ki Hasan lalu kembali ke Daeng Raga. Daeng Raga, kerja bagus selama ini. Kau menjaga keamanan saya dengan baik, tapi kau mulai serakah, meminta terlalu banyak. Dan kau, Ki Hasan, Haji Karim, kau adalah duri dalam daging yang harus segera disingkirkan. Ki Hasan menatap kliennya dengan tidak percaya. Anda membiayai pungli ini? Anda adalah orang yang menyuruh Daeng Raga menyerang barang Anda sendiri? Haji Karim tertawa pelan. Tentu saja. Ini namanya kontrol rantai pasokan, Ki Hasan. Kalau kau membayar keamanan, kau bisa atur harganya. Kalau kau tidak bayar, kau tidak ada dalam sistem. Aku butuh orang yang menguasai jalanan, dan itu Daeng Raga. Daeng Raga berdiri kaku, menatap Haji Karim, wajahnya kini dipenuhi kesadaran yang mengerikan. Pak Haji, Anda bilang Anda muak dengan pungli. Anda yang menyuruh saya membersihkan pelabuhan. Daeng Raga berteriak. Haji Karim mengangkat bahu. Kau naif, Deng. Aku bilang aku muak dengan orang lain yang mengambil bagian. Aku ingin hanya aku yang mengendalikan. Aku mengizinkanmu berkuasa, asalkan kau hanya bekerja untukku. Kau hanyalah alat untuk menekan pengusaha lain.
Saat itulah keheningan terjadi yang memecahkan segalanya. Ki Hasan tiba-tiba menyadari semuanya, keberaniannya untuk menentang Deng Raga, sumpah sucinya untuk membersihkan pelabuhan, semuanya hanyalah skenario yang dibuat oleh Haji Karim. Ki Hasan digunakan sebagai pembersih yang brutal dan jujur untuk memancing Deng Raga keluar dan menghancurkan kekuasaannya, sehingga Haji Karim bisa mengambil alih kendali penuh. Namun, di tengah kesadaran itu, Deng Raga menjatuhkan badiknya. Ia menoleh ke arah Ki Hasan, tatapan penuh kebenciannya kini digantikan oleh kekalahan total. Haji Saman, Deng Raga berbisik, suaranya tercekat. Siapa yang membunuh Haji Saman, Pak Haji? Haji Karim tersenyum dingin. Haji Saman, oh pria itu. Dia terlalu banyak bicara tentang kebenaran dan keadilan. Dia mencoba membongkar jaringan lama di Jakarta. Tentu saja saya harus mengurusnya. Dia adalah pengganggu, seperti kau, Ki Hasan. Ki Hasan merasakan bumi berputar. Ia menatap Deng Raga yang kini lumpuh oleh rasa sakit dan pengkhianatan yang ganda. Pak Haji, kata Ki Hasan, suaranya datar, penuh bahaya yang tersembunyi. Anda salah besar jika mengira saya adalah alat yang bisa Anda buang. Haji Karim tertawa, menepuk bahu salah satu pengawalnya. Kau punya prinsip, Ki, tapi prinsip tidak bisa melawan uang dan kekuasaan. Saat itulah, Deng Raga, preman Makassar yang bengis, tiba-tiba bergerak dengan kecepatan yang tidak terduga. Bukan menyerang Ki Hasan, melainkan mengambil badik yang tadi ia jatuhkan dan dengan lompatan seperti macan, ia menusukkannya. Bukan ke arah Haji Karim, tapi menusuk badannya sendiri. Darah menyembur ke aspal yang basah. Deng Raga terhuyung, berlutut, menatap Ki Hasan dengan mata yang memohon maaf atau mungkin pemahaman. Pengkhianat, bisik Deng Raga sebelum ambruk. Ia memilih mati dalam penghinaan daripada hidup sebagai alat yang bodoh. 3 pengawal Haji Karim terkejut sesaat, kini mengarahkan senjata. Haji Karim melangkah mundur, matanya penuh panik. Ini bukan rencana, aku hanya ingin dia keluar dari jalanku. Ki Hasan berdiri tegak di antara mayat Deng Raga dan pengkhianatnya sendiri. Jawara Banten itu menatap Haji Karim, matanya kini menjadi lautan amarah yang tak terkendali. Ia tidak lagi peduli dengan aturan atau prinsip, yang tersisa hanyalah penebusan yang harus dibayar mahal. Anda ingin menghancurkan sistem dengan darah? Tanya Ki Hasan, suaranya sangat rendah. Maka Anda akan mendapatkan darah, tapi bukan darah saya. Dalam kilatan gerak yang luar biasa, Ki Hasan menyergap pengawal terdekat. Itu bukan lagi silat yang terukur, melainkan pertarungan hidup mati yang liar. Pukulan, tendangan, dan kuncian yang dilakukan dengan kekuatan yang melampaui batas manusia. 2 pengawal tumbang dalam hitungan detik. Haji Karim melihat kengerian jawara Banten itu secara langsung. Ia mencoba lari, tetapi Ki Hasan sudah berada di hadapannya. Anda menggunakan saya untuk membersihkan pelabuhan, Pak Haji, tapi saya akan membersihkannya sampai ke akar-akarnya, desis Ki Hasan. Saat fajar menyingsing di atas Marunda, polisi tiba. Mereka menemukan 3 mayat, 2 di antaranya adalah pengawal bersenjata, dan 1 orang, Deng Raga, dengan badik menancap di dadanya. Haji Karim ditemukan terikat erat di sebuah kontainer, wajahnya babak belur dengan sebuah surat pengakuan detail tentang jaringan pungli yang terorganisir di seluruh pelabuhan, yang diakhiri dengan tanda tangan yang dipaksa. Ki Hasan berdiri di kejauhan, memandangi pelabuhan yang kini diselimuti oleh kesunyian yang mencekam. Ia telah menunaikan sumpah sucinya, membersihkan pelabuhan dari pungli. Namun, ia menyadari dalam perang melawan kegelapan, terkadang pahlawan dan musuh hanyalah pion dalam permainan yang lebih besar. Ia telah mengorbankan ketenangannya dan mungkin sedikit dari jiwanya demi kebenaran yang pahit.
Ia telah memenangkan pertarungan melawan Daeng Raga hanya untuk mengetahui bahwa musuh sejati duduk di kursi direktur, menyeringai sambil menyesap kopi. Dan penebusan dosa di Jakarta ternyata menuntut lebih dari sekadar keberanian. Ia menuntut pengorbanan yang tak terduga.